mengucapkan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang telah Ia perbuat dalam hidup kita. Ku jelas kau
tiada kami gentar, sebab Yesus besertaku, Yesus besertaku. Haleluya. Kami kagum akan Engkau. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut hadirat Tuhan nyatakan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Kami kagumi, ku kagumi
sore hari ini kami berkumpul di tempat ini bukan satu kebetulan, tapi satu anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Urapi setiap kami, para anak muda di tempat ini, supaya mereka ketika mendengar firman Tuhan, mereka mengerti, mereka mendengar, bahkan mereka menghidupi firman Tuhan. Sehingga keluar dari tempat ini, mereka akan menjadi anak-anak muda yang luar biasa, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Urapi hambamu yang terbatas, engkau tidak terbatas. Sehingga ketika firman disampaikan, ada sesuatu yang besar yang engkau titipkan kepada setiap kami. Layakan hambamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Timer. Boleh tolong ditayangkan untuk judulnya. Kenapa saya mau pakai judul Timer? Karena saya ingin memberikan sesuatu kepada para anak muda bahwa waktu Tuhan sudah tidak akan lama lagi. Makanya waktu yang sisa ini, teman-teman semua harus kita bijak. Karena suatu hari saya bermimpi. Saya lupa berapa bulan yang lalu. Sebelum bermimpi saya pada saat di rumah lagi sapu. Tahu-tahu gak tahu ya, seperti terbersit kata timer. Saya berhenti sebentar waktu nyapu, timer. Saya pikir apa timer? Saya berpikirnya waktu Tuhan. Lalu selang berapa? Kayaknya selang 1 bulan. Saya mendapatkan mimpi. Di situ ada beberapa anak muda, termasuk 2 anak saya di situ. Saya cuman begini, hey, waktu, ingat waktu, cepat waktu. Saya bangun. Dan saya kepikir kembali lagi. Waktu sebelumnya saya terbesit kata timer. Artinya anak-anak muda di tempat ini, jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan. Karena waktu itu kita tidak pernah tahu. Makanya hari ini teman-teman muda, ayo lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan buka dulu di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu supaya mengerti kehendak Tuhan. Balik ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Seringkali anak muda itu bukan bagaimana kamu hidup, tetapi memperpanjang umur. Bagaimana saya hidupnya panjang. Minum ginseng, minum apa suplemen supaya badan gede. Supaya ototnya kuat. Supaya umurnya panjang. Tapi lupa bagaimana hidup kita ada di dunia ini. Apakah hidupmu mempermuliakan nama Tuhan? Biasanya tidak. Banyak orang muda di luar sana. Saya bilang di luar sana. Di sini gak ada yang ngaku. Banyak anak muda di luar sana mempergunakan waktu dengan tidak bijak. Padahal waktu itu adalah anugerah. Saudara diberikan waktu. Saudara kasih waktu. Coba saudara dikasih napas. 1 menit aja saudara coba enggak napas. Kemana? Mati. Saudara masih mau main-main dengan Tuhan. Saudara diberi waktu. Saudara diberi timer. Timer itu berbicara countdown saudara.
Waktu itu sudah semakin dekat. Hidupmu hidup saya juga. Saudara tahu kapan dipanggil Tuhan? Gak ada yang tahu. Saudara pikir muda gak bisa mati, siapa bilang? Banyak anak muda di luar sana juga dipanggil Tuhan. Orang bilang kasihan ya, baru umur 25, baru umur 30 dipanggil Tuhan. Berarti saudara mengiyakan kalau orang tua beneran lah orang udah tua mati. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Makanya kita harus ngerti bagaimana kita hidup. Kalau kita mengerti bagaimana kita hidup, artinya hidup kita untuk Tuhan. Kalau tahu hidup kita untuk Tuhan, fokus kita juga untuk Tuhan. Tapi kalau saudara itu fokusnya dunia, saya percaya apapun yang saudara kerjakan itu dunia. Saya tidak bilang saudara tidak boleh kerja. Loh, saudara anak muda ya harus kerja. Seumur saya juga masih kerja kok. Yang muda harus kerja untuk mendapatkan uang. Tapi ingat, saudara harus fokus dengan bagaimana kamu hidup. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara ngerti hari ini dunia sudah tidak baik-baik saja. Dunia sudah kacau. Cari uang itu sudah susah. Ini cari uang semua atau enggak? Atau pengangguran? Loh, saudara merasakan enggak kalau cari uang susah? Ini tidur atau apa? Merasakan enggak cari duit susah? Susah. Makanya ayo anak-anak muda, aduh jangan mentalnya itu loh. Sorry ya, saya kalau melihat anak muda zaman now, aduh mentalnya itu gampang banget jatuh, gak kuat. Padahal Tuhan berikan waktu untuk bisa supaya hidup kita itu baik. Hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Lah kalau saudara diberi waktu untuk mempergunakan supaya memuliakan nama Tuhan, saudara tidak mempergunakan dengan baik, terus gimana? Padahal firman Tuhan mengatakan bagaimana kamu hidup. Hidupmu gimana? Suka apa? Yang penuh dengan dosa. Apakah itu orang Kristen? Ya jelas bukan dong. Apakah itu memuliakan nama Tuhan? Bukan, itu setan. Kalau saudara masih hidup seperti itu setan. Jadi anak muda, please hiduplah sesuai apa yang Tuhan mau. Bayangkan saudara, kamu memiliki sebuah jam tangan yang mahal, yang canggih. Ya pokoknya apa mereknya? Yang mahal. Jangan pura-pura gak tahu. Yang mahal misalnya saudara dikasih jam tangan itu diberikan oleh seseorang yang saudara sangat cintai. Contoh mungkin mamanya, papanya, atau kekasihnya, atau pacarnya. Saudara pasti kayaknya aduh aku dibeliin jam tangan. Aku orang yang beruntung. Tapi pertanyaannya ketika saudara kasih jam tangan itu, saudara pergunakan enggak? Atau saudara bahkan cuman ditaruh di meja? Atau cuman saudara pakai untuk cuman dilihat orang, lifestyle. Supaya dapat validasi. Wih, dia orang kaya loh, dia orang keren loh. Apakah saudara pergunakan dengan baik? Hidup kita dikasih waktu sama Tuhan. Kita adalah anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Tapi ketika kita mendapatkan waktu, apakah kita pergunakan dengan baik? Itu pertanyaannya. Apa justru waktu itu kita pergunakan ya enaklah kita foya-foya, duit banyak, habis tinggal minta papa saya, habis tinggal minta mama saya, gampang. Untuk apa hidup ini? Tidak perlu Tuhan lah. Tapi ingat,
hidup ini harus berbeda dengan orang yang luar sana. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kamu anak Tuhan bukan? Yang amin satu. Lainnya anak apa? Saudara anak Tuhan bukan? Kalau saudara anak Tuhan harus berani tampil beda. Tapi kalau kita tidak berani menyatakan diri kita anak Tuhan, berarti saudara anak setan. Tapi kalau kita bilang kita adalah anak Tuhan, jangan mau dengan dosa. Mungkin sebelum ini saudara melakukan dosa. Enak dosa. Tapi setelah mendengar firman tentang bagaimana kamu hidup, tinggalkan dosa itu. Untuk apa sih? Saudara ketika sedang di dalam dosa, lalu saudara dipanggil Tuhan, terus saudara bisa nangis. Tuhan tolong, turunkan lagi saya ke bumi, saya akan bertobat. Gak ada. Saudara kalau mau menangis ya di bumi. Saudara kalau bertobat ya di bumi ini. Percuma. Firman Tuhan itu bukan hanya didengar, tapi firman Tuhan itu dihidupi. Sehingga hidup kita bisa mengatur waktu yang Tuhan berikan. Hidupmu untuk apa sih? Melayani. Ya untuk hidup, untuk bekerja. Bukan untuk pesta pora, bukan untuk foya-foya. Bukan untuk membuang semua uang dari orang tua. Tapi berikan yang terbaik buat Tuhan. Apapun pekerjaan saudara. Pekerjaan teman-teman itu berbagai cerita. Tapi itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk ego kita. Untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan. Makanya hidup kita jangan pernah lagi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tolong tampilkan gambar ikan. Saudara lihat, saudara bisa baca. Itu ikan-ikan yang ada tulangnya. Itu artinya ikan apa? Ikan mati. Ikan yang masih banyak daging, itu ikan hidup. Kalau kita adalah orang-orang yang punya rohani yang hidup, saudara bisa melawan arus. Tapi kalau ikan yang mati, ya pasti ikut arus dunia. Kalau rohani saudara di tempat ini mati, saudara pasti ikut arus dunia. Suka yang enak-enak, yang penuh dengan dosa, itu saudara suka. Kalau saudara hari ini suka dengan yang namanya dosa, cross check. Artinya rohani saudara sedang mati. Tapi rohani kita ketika hidup, kita akan melawan arus dunia. Karena hanya ikan hiduplah yang bisa melawan arus dunia. Hanya anak muda yang punya rohani yang baik, yang hidup, yang bisa melawan arus dunia. Tinggal cross check dirimu masing-masing. Apakah rohani kita sehat atau justru sedang sakit? Kalau sedang sakit, ayo bergumulah dengan Tuhan. Waktu itu sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Satu persatu sudah diberikan. Sadarilah itu. Yang mati bangunlah. Rohanimu ini loh. Contohnya siapa? Daniel tahu kan?
tahu. Dia adalah seseorang yang menurut saya yang tidak kompromi dengan dunia. Dia punya integritas yang tinggi walaupun dalam keadaan sulit. Dunia semakin sulit, tapi saudara tetap harus ada integritas. Saudara masih punya standar kekristenan. Waktu yang Tuhan beri untuk kita semua. Lakukan yang terbaik. Jangan pernah goyah dengan dunia yang seperti ini. Dengan dunia yang jahat ini. Timer. Ingat, waktu berjalan terus. Saudara kalau tidak mau berubah. Mau sampai kapan? Bu, kok bu? Ci lah Ci. Karena ini di anak muda, saya tidak mau tampil tua toh. Saya gimana? Supaya tidak bisa kompromi dengan dunia. Lah saudara, setiap saya lihat nih ya, teman-teman di tempat ini kebanyakan orang pelayanan. Anak STT. Saya melihat aduh ini orang-orang yang mungkin dari minggu ke minggu. Itu mungkin dengar firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, saudara berubah atau enggak? Saudara cuma dengar tok. Tapi hidupnya, ya ampun, setan aja kalah. Saya sering kali ya melihat anak muda. Itu kelihatannya luar biasa di depan sini. Melayani. Ya mungkin dari Senin sampai Jumat. Tapi ketika keluar dari gereja, ketemu di mana? Ya ampun. Itu minta ampun loh. Saya sampai kadang ya ampun. Semoga anak saya nggak gini ya. Kadang-kadang saya takut loh. Saya seorang hamba Tuhan. Suami saya seorang hamba Tuhan. Bagaimana mendidik anak saya supaya dia tidak mengikuti arus dunia. Itu sangat susah. Tapi saya sebagai orang tua punya tugas tanggung jawab kepada Tuhan. Supaya dia tidak ikut arus. Supaya saya memberikan kepada mereka waktu yang Tuhan berikan. Ayo berikan yang terbaik. Layani Tuhan. Saudara layani Tuhan bukan saudara dari minggu ke minggu ada di gereja. Tapi saudara melayani Tuhan jadilah saksi hidup melalui hidup kalian semua yang ada di tempat ini. Apakah kita cerminan hidup atau bukan? Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup itu tidak pasti. Hari ini ada, besok gak ada. Tidak ada yang pasti. Tapi kalau saudara ngerti bagaimana kita hidup, kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita siap. Karena hidup kita selalu mempermuliakan nama Tuhan. Tapi coba saudara kita menjadi anak muda. Melakukan hidup yang seenak saya. Semau gue. Aku mau apa ya terserah. Duitku. Loh iya emang duitmu. Tapi ingatlah satu hal. Bahwa apapun yang ada di dunia ini. Semua untuk Tuhan. Jadi jangan arogan. Jangan sombong. Karena waktu itu adalah yang diberikan oleh Tuhan. Hari ini kita pulang ya pulang. Kita di sini seperti kemah. Suruh dibongkar, bongkar kita pulang. Kita jangan pernah membuang-buang waktu untuk hal-hal yang gak penting. Saudara bekerja gak apa-apa. Karena itu memang harus supaya kita bisa hidup. Tapi ingat, fokus kita bukan cien. Fokus kita bukan uang. Karena ketika hidup kita
prioritas sama Tuhan, semua berkat, kesehatan, apapun itu mengikuti kita. Tapi kita fokusnya satu, itu Tuhan. Karena engkau adalah anak-anak Tuhan. Waktu itu Tuhan berikan untuk Tuhan juga. Jangan pernah melayani dengan bersungut-sungut. Jangan pernah berhitung dengan Tuhan. Saya takutnya di tempat ini melayani itu hanya untuk gaya-gayaan. Saya pelayanan paling banyak. Saya pelayanan paling hebat. Tapi tidak mengerti arti pelayanan yang sebenarnya. Makanya kadang-kadang pelayanan jenuh. Pelayanan gampang tersinggung. Saudara apa gak malu sih? Ini gereja apa? Ngajarin apa? Gereja apa? Ngajarinya apa? Hah? Saudara kayak ini. Ini ngajarinya apa? Petrus. Saya dengarnya tusnya doang. Karakter Kristus. Lalu saudara di tempat ini kalau pelayanan gampang tersinggung, gampang emosi, malu. Terus karakter Kristusnya di mana? Di mana? Karakter Kristus kan waktu di gereja, waktu kita meeting. Karakter Kristus entar aja deh, nyebelin, itu nyebelin. Gak bisa. Karakter Kristus itu jadikan habit, itu nempel. Jadi namanya pelayanan tersinggung, ada gesek sedikit itu biasa. Tapi jangan itu menjadi orang jadi temperamental. Karaktermu di mana? Kalau gereja ini mengajarkan karakter Kristus, saudara gak bertumbuh di dalam karakter Kristus, saudara malu-maluin gereja ini. Saudara dibawa keluar, orang ngerti gereja best. Oh dia gereja itu ngajarin karakter Kristus. Waktu yang Tuhan berikan untuk memberikan saudara karakter Kristus, saudara sia-siakan itu. Timer. Waktu semakin dekat. Kalau saudara tidak pernah mau berubah, karakter saudara tidak mau diubahkan, celakalah. Hidup kita gak boleh main-main. Hidup kita penuh semangat kepada Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Karaktermu ini untuk siapa? Untuk Tuhan juga. Tuhan lihat kita. Di atas lihat. Wih luar biasa. Dia sudah ke gereja 20 tahun. Karakternya dibentuk. Sehingga menjadi pemuda yang hebat. Tapi ketika Tuhan di atas lihat. Ya ampun sudah 20 tahun. Hidupnya masih amburadul. Saudara kalau sudah. Ini belum punya anak. Joe yang sudah punya anak. Coba bayangkan. Kamu bayangkan aja yang belum punya anak. Saudara punya anak. Nakal. Lalu apa yang harus saudara lakukan? Anak nakal dari kemarin gak berubah-berubah. Mungkin mama saudara lihat saudara juga sama. Contoh lah. Contoh Farel. Contoh Rel. Mamanya lihat, Farel ini dari dulu sampai sekarang gak berubah-berubah. Bandelnya pol. Mamanya mungkin tobat. Tuhan lihat kita pun sama. Saudara sudah berapa lama saudara jadi Kristen? Saudara sudah berubah atau belum? Tidak usah jawab, introspeksi sendiri. Kolose 4 ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat ini menekankan perlunya menggunakan waktu dengan bijak.
khususnya berhubungan dengan sesama dan untuk kesaksian hidup yang baik. Sampai nangis lihat saudara. Pergunakan waktu yang ada. Saya percaya anak muda di tempat ini anak muda yang militan. Sehingga bisa menggunakan waktu yang Tuhan berikan itu dengan hal-hal yang tidak sia-sia. Tidak gampang saya tahu. Karena anak muda di luar sana itu happy. Dengan apa ya? Dengan hal-hal yang enak-enak lah. Karena kalau saya lihat kenakalan saya waktu muda dengan kenakalan hari ini itu berbeda jauh. Saudara tidak usah tanya Ibu Evelyn kenakalannya apa. Pasti ada. Tapi hari ini gereja ini mengajarkan sesuatu yang keras. Keras aja tidak berubah, bayangin loh. Apalagi kalau lembek. Semakin gak berubah. Anak muda itu suka ngeyel. Tahu ngeyel? Itu anak muda dikasih tahu orang tua. Enggak, itu zaman mama, itu zaman papa jadul. Hai anak muda, janganlah menggunakan waktu yang sia-sia ini. Bayangkan kalau saudara tahu seorang pelari dalam perlombaan maraton, dia ngerti bahwa setiap detik, setiap menit, setiap jam itu penting bagi dia. Karena dia ngerti, aku menang apa kalah ya ditentukan dari dia. Itu adalah satu perlombaan supaya dia bisa sampai finish. Dia mengelola waktunya dengan baik. Dia tidak mungkin, dia ngerti. Kalau saya semakin kenceng di awal, takutnya cuma di tengah-tengah dia mundur. Kalau dia lambat, dia nggak akan menang. Artinya dia harus mengatur dengan baik supaya dia mencapai finish. Hidupmu sama. Kita ini adalah perlombaan iman. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita ini harus melakukan sesuatu yang berbeda. Fokus kita itu kepada tujuannya. Bagaimana kita menggunakan waktu kita. Menginvestasikan waktu untuk perkara yang kekal. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak baik. Tanggalkanlah semua dosa. Sudahlah, percaya saya. Saya dulu anak muda. Kalau saudara hari ini sudah diajarkan firman Tuhan, itu anugerah. Saya dulu gak ada yang ngajarin. Saya dulu hanya ke gereja rutinitas. Hanya agamawi, duduk diam, pacaran di belakang. Saya gak dengar firman Tuhan. Pulang juga gak dapat apa-apa. Sehingga hidup saya rohaninya kering. Berpuluh-puluh tahun itu saya lakukan. Ketika saya masuk gereja habis itu berbeda. Disitulah saya berbeda. Saya mengerti apa sesungguhnya arti hidup ini. Saudara, hari ini saudara harus bangga. Saudara diberikan firman yang luar biasa untuk membukakan pikiran kita. Hari ini waktu yang Tuhan berikan.
saudara dibukakan supaya saudara jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Lakukan yang terbaik. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saya kayaknya salah kasih ayat. Ayatnya berkata begini. Karena itu saudara-saudara, dengan demikian kita harus lebih giat dalam melayani Tuhan. Waktu yang sudah Tuhan berikan, itu saudara harus ngerti itu anugerah. Dan anugerah yang Tuhan berikan harus untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan saya bilang loh ya, bukan harus tinggal di gereja, bukan harus full pelayanan, bukan. Tapi hidup kita itu semua untuk Tuhan, untuk kemuliaan, sehingga apapun yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Saudara mau kerja apa? Dokter, insinyur, kreatif, apapun. Tapi itu untuk Tuhan. Jangan mencoreng nama Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 2-3. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tapi menurut apa? Kehendak Allah. Waktu yang sisa gunakan menurut kehendak Allah. Ayat yang ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Selama ini saudara dan saya selalu melakukan apa yang dunia katakan. Tidak pernah memikirkan apa yang Tuhan katakan. Padahal Tuhan itu punya segalanya. Kenapa saudara gak fokus sama yang di atas saja? Tapi saudara lebih mengutamakan orang-orang dunia. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Hobimu membuat kamu tidak ke Tuhan, hati-hati. Saya tidak usah ke gereja lah. Saya mau main motor aja. Ke gereja bisa pakai YouTube. Hobimu apa? Naik gunung. Hati-hati loh. Itu semua untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita sudah gak bisa lagi. Saudara bilang susah, yang bilang ikut Tuhan itu gampang siapa? Ikut Tuhan yaitu harus pikul salib, sangkal diri. Saudara ngerti bahwa itulah ikut Tuhan. Ya saudara harus lakukan kehendak Tuhan. Saudara sudah mungkin hampir 20 tahun mengikuti hawa nafsunya, mengikuti orang yang ada di dunia ini. Tapi hari ini saudara pulang dari tempat ini. Ikutlah kehendak Tuhan. Waktunya itu sudah semakin dekat. Sisa waktu yang ada pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan dibuang dengan sia-sia. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia dengan tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, saya katakan tadi, saudara mau kerja silahkan. Saudara mau jungkir balik. Dari pagi kerja, pulang mungkin sampai malam. Gak ketemu mamanya, gak ketemu papanya, gak ketemu kakak adiknya. Untuk uang. Tidak ingat Tuhannya. Saudara, mungkin hari ini engkau sukses.
mendapatkan semuanya yang saudara impikan. Tapi saudara tidak terhubung dengan Tuhan, semua sia-sia. Saudara jangan pernah mau kehilangan nyawa oleh karena harta dunia. Waktu adalah anugerah dari Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk menggunakannya dengan bijaksana. Sama seperti timer. Yang mengingatkan kita akan batasan waktu yang kita miliki. Tuhan mengundang kita untuk hidup dengan kesadaran. Bahwa waktu di dunia ini sementara. Sehingga kita bisa fokus pada hal-hal yang bersifat kekal. Jangan melihat apa yang ada di dunia ini. Tapi lihatlah Tuhan. Karena Dia bersifat kekal. Dia tidak ingin kita binasa. Tapi Tuhan ingin kita orang-orang yang dikasihi Tuhan beroleh hidup yang kekal. Sisa 2 menit. Bagaimana hidup kita bisa mempergunakan waktu dengan benar? Saya punya 2 poin. Yang pertama, tinggalkan dosa. Roma 13 ayat 11 sampai 12. Roma 13 ayat 11 sampai 12. Hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita. Daripada waktu kita menjadi percaya. 12. Hari ini sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Lanjut ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan hawa nafsu, jangan dalam persisian dan iri hati. Bagaimana supaya kita mempergunakan hidup dengan benar? 1, tanggalkan dosa. Jangan hidup dengan pesta pora, kemabukan. Jangan pernah menurunkan standar kekristenan. Karena standar kekristenan itu harus. Sebuah pesawat ketika dia miring 1,5 derajat, dia akan jatuh, dia akan buyar. Itu berbicara 1,5 derajat. Karena standar di dalam mungkin pesawat itu ada standarnya. Ketika kamu melenceng sedikit, dia akan jatuh. Hidup kekristenan pun sama. Ketika kita hidup masih berkutat dengan dosa. Dosa kecil, dosa besar itu sama. Saudara tidak pernah sadar, engkau akan hancur. Karena Tuhan bilang, ketika waktu itu sudah ada, sudah tak kasih, pergunakan dengan baik sehingga dosamu hilang. Yang kedua, kenakanlah firman Tuhan ayat yang ke-14. Saya minta WL pemain musik. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bagaimana kita bisa mempergunakan waktu dengan benar? Yang pertama, tinggalkan atau tanggalkan semua dosa yang ada. Yang kedua, kenakanlah firman Tuhan. Kenakanlah Tuhan Yesus dalam hidupmu. Saya percaya ketika itu sudah dipergunakan, sudah dikenakan di dalam hidup kita. Saya percaya waktu yang Tuhan berikan, engkau akan lakukan dengan bijaksana. Tapi kalau saudara tidak pernah menyelamatkan waktumu, ya gak apa-apa sih. Ada sesuatu yang saudara harus bayar. Tapi hari ini diingatkan bahwa timer, waktu sudah semakin dekat. Ayo bangun. Rohanimu yang mati bangun. Supaya kita tidak ikut arus dunia. Tapi justru kita rohani yang hidup akan melawan arus dunia.
Saya percaya anak muda di tempat ini adalah orang-orang pelayanan yang militan. Saya percaya punya semangat yang membara. Semangat yang hebat. Ketika kita punya semangat, saya percaya Engkau akan mempergunakan waktu yang baik. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan setiap kami bahwa waktu yang Engkau berikan adalah waktu yang singkat. Kami tidak akan pernah tahu kapan hidup kita dipanggil Tuhan. Hidup kita sementara seperti kemah yang mungkin hari ini harus dibongkar. Saudara harus mau. Ingatlah bahwa waktu yang Tuhan berikan itu adalah anugerah. Dan anugerah itu jangan pernah saudara sia-siakan. Waktu itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan fokus kepada uang dan uang. Jangan fokus kepada pekerjaan yang mungkin di dalam pikiran saudara hari ini. Saya harus sukses supaya dipandang orang. Untuk bekerja itu tidak salah. Tapi harus ngerti. Buat apa kita mendapatkan seluruh apa yang ada di dunia ini. Tapi engkau kehilangan nyawanya. Hari ini kita ngerti kita bekerja baik. Tapi ingat bahwa fokus kita adalah mahkota kehidupan. Fokus kita adalah Tuhan yang memberikan waktu yang terbaik untuk kita. Timer. Tuhan berikan waktu ini. Jangan untuk hal-hal yang tidak baik. Tinggalkan dosa. Balik kepada Tuhan. Kenakanlah firman Tuhan. Sehingga saya percaya ketika saudara mendapatkan perlengkapan terang, perlengkapan senjata Allah, saya yakin engkau akan menjadi anak-anak muda yang mampu mempergunakan waktu yang sekarang untuk hal yang terbaik untuk Tuhan. Buanglah segala yang merintangi dalam hidupmu. Ingatlah, Tuhan cinta saudara. Tuhan sayang saudara. Dia tidak mau saudara binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya kami pulang dari tempat ini akan berbeda ketika kami datang. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Dan kami percaya kebenaran ini akan kami lakukan Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami terbatas, waktu kami terbatas. Dan kami mau Tuhan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kami mau pulang Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja kami Tuhan, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan kami juga berdoa untuk persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang menerima dan membalasnya. Kiranya Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Serta memelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari teman-teman dikasihi Tuhan, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun,
dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita turut di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.